bantuan dan penjelasan pada hari ini. Semua pendengar melalui Zoom, melalui YouTube dan Facebook, terima kasih atas membawa pertanyaan atau buah-buah pikiran. Dan saya mau ucapkan semua punya selamat berjumpa, selamat berjuang, dan teristimewa masyarakat Maluku punya selamat Hari Proklamasi yang ke-71 pada besok hari. Dan sekarang sudah hampir di Maluku sudah hampir berlaku. Hormati, Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat bergabung. Juga saya ucapkan selamat bergabung kepada semua pendengar dan pengikut diskusi ini melalui FB atau YouTube. Maaf karena tidak semua bisa gabung ikuti Zoom meeting ini karena kuota akan terbatas saja untuk 100 orang. Titik-titik perhatian adalah sebagai berikut. Semua yang bergabung melalui Zoom, mic-nya di mute oleh host. Pada waktu tuan-tuan perwakilan berikan penjelasannya, tidak ada kesempatan untuk tanya-menanya atau berdiskusi. Kalau ada yang ada pertanyaan, diberikan kesempatan. Sehabis penjelasan tersebut, siapa yang berada di dalam diskusi publik ini dapat kesempatan untuk berikan pertanyaan langsung kepada tuan-tuan yang terhormat. Dan siapa yang ada nonton siaran langsung atau live stream melalui FB dan YouTube, mohon diberikan pertanyaan melalui chat. Mohon pengertian dan perhatian dari semua pengikut diskusi publik ini. Tuan-tuan perwakilan diberikan 10 menit untuk membawa penjelasannya tersebut. Di mana matahari terbit, saya berikan terutama kepada Tuan Oridek Ab kesempatan untuk bawa penjelasannya. Silahkan Tuan Ab untuk memberikan keterangan dan penjelasan. Terima kasih banyak Tuan Moderator atas kesempatan yang diberikan. Selamat sore, selamat malam Aceh, Maluku, dan Papua. Dari kesempatan ini ingin saya kirim salam, shalom, assalamualaikum untuk saudara-saudari semua di tanah air dan semua yang ada ikuti juga lewat internet. Terima kasih banyak. Saya ditanyakan untuk kasih sedikit keterangan dalam 10 menit tentang sejarah perjuangan bangsa Papua. Tapi memang sangat sulit untuk cerita kami punya perjuangan dalam 10 menit. Tapi saya akan berusaha untuk menjelaskan sedikit buat saudara-saudara semua untuk mengerti latar belakang perjuangan bangsa Papua. Bukan pergerakannya secara non-violence action. Nah, saya ingin bertanya, sejauh mana keyakinan Anda bahwa non-violence action ini bisa membawa gerakan ini mencapai tujuan? Karena kan biasanya kalau gerakan-gerakan yang tidak revolusioner, tidak dengan senjata dan sebagainya itu memiliki progres yang mungkin lambat. Jadi sejauh mana keyakinan tersebut? Terima kasih. Terima kasih Ibu. Tuan Arif Fadila bisa jawaban pertanyaan ini? Oke, terima kasih Maya. Jadi non-violent action terkait dengan pergerakan, Aceh itu sudah melalui berbagai macam fase perjuangan, ya, mulai deklarasi 1976 sampai saat ini, yang bisa dikatakan dengan Papua ataupun Maluku itu perjuangan Aceh merdeka relatif masih sangat muda, ya, di mana Maluku tahun 50-an sudah mulai kemudian
diikuti dengan Papua 63, kita tahun 76. Kita relatif masih sangat muda dalam perjuangan kemerdekaan ini. Memang perjuangan melalui non-kekerasan itu perlu waktu dan kesadaran. Ya, itu perlu proses. Tidak ada perjuangan di dalam kemerdekaan atau pembebasan itu yang instan. Jadi jangan bayangkan sebagai Indomie, buka bungkus, rebus, jadi, siap makan. Dalam perjuangan kemerdekaan tidak ada seperti itu. Jadi perlu satu proses. Dan kami yakin melalui aksi-aksi non-kekerasan itu lebih dapat diterima. Baik secara policy di Indonesia sendiri, yang katakanlah menurut Undang-Undang Dasar mereka sendiri mengatakan bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Dan kita Aceh, Papua, dan Maluku mengakui kita sebagai bangsa. Ya, jadi kita punya hak untuk menuntut hak kita. Ya. Apalagi ditunjang dengan aspek seperti yang saya jelaskan, historis maupun proses dekolonisasi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ini langkah yang memang tidak mudah bagi orang untuk memahami, karena konflik Aceh itu diwarnai dengan berbagai gerakan bersenjata dari awal. Ya, setelah 45, 53, 60-an sampai itu semua hanya dialami dengan trauma pergerakan senjata. Sehingga untuk merubah satu mindset dari pergerakan senjata dengan aksi non-kekerasan itu butuh waktu. Dan ruangan untuk bergerak dengan non-violent di tingkat internasional itu lebih dapat diterima ya untuk saat ini. Sehingga ini yang langkah memang harus kita tempuh. Sebagaimana Tuan Ab tadi katakan bahwa all means, jadi kita bisa gunakan dalam pergerakan pembebasan Liberation Front itu boleh menggunakan segala macam cara, tapi kita menghindari tindak-tindak kekerasan karena tidak akan memberi manfaat ke dua belah pihak. Pihak Indonesia juga tidak akan senang dan kita sendiri menjadi korban yang sia-sia. Ya, secara geografis sendiri Aceh itu berada di ujung Sumatera. Kalau kita terdesak kemana? Ke Lautan India kita mau berenang. Tidak mungkin. Jadi kita harus coba meyakinkan bahwa gerakan non-kekerasan itu adalah salah satu cara untuk meraih kedaulatan. Ya. Sayangnya dengan alasan menjaga integritas Indonesia, sehingga tidak ada ruang bagi bangsa Aceh untuk bisa berekspresi secara bebas. Berbicara dalam konteks yang memang dapat diterima oleh semua pihak. Ya, jadi dalam baik di tingkat nasional misalnya dengan deklarasi hak asasi manusia juga jelas mengatakan bahwa kebebasan berpendapat itu harus dilindungi. Tapi apa yang terjadi itu tidak ada perlindungan, malah timbul kekerasan, pemaksaan. Ya. Saya kira itu dulu komentar tentang aksi non-kekerasan yang memang kita yakini bisa membawa hasil. Ya, slowly but sure. Ya, terima kasih. Terima kasih Tuan Arif Fadila. Ibu Maya ya, maaf bilang Ibu mahasiswa. Terima kasih Pak Heri. Ya. Jawaban akan jelaskan? Jelas. Oke. Terima kasih. Ya. Pertanyaan berikut melalui online adalah kepada Tuan Ab Buyas dari Saudara Oges Mambraku. Bagaimana strategi dari lembaga yang dijalan oleh Bapak Ab untuk melihat realita di Papua, masalah krisis kemanusiaan
Kasumasa. Tuan Ab bisa kasih keterangan, jawaban? Kasumasa artinya terima kasih. Eh, Ada dua pertanyaan dari Tuan. Enggak, silakan. Tuan Mambraku, pertanyaan satu saya. Silakan. Seperti saudara aku pasti bisa ikut lewat internet bahwa United Liberation Movement memang sudah meyakinkan beberapa negara di kawasan Pasifik, tapi juga sudah di Afrika, Karibia, dan ada beberapa negara juga di Uni Eropa. Dan itu tergantung dari kami punya persiapan. Pasti juga sudah tahu bahwa sejak 1 Desember tahun 2020 Tuan Benny Wenda telah mengumumkan redeklarasi Papua Merdeka dan juga pemerintah sementara. Jadi pasti tentu ada langkah-langkah yang dipersiapkan, dan saya yakin bahwa dalam waktu yang dekat akan dipublikasi secara ofisial bahwa Papua pembawaan dan penjelasan pada hari ini. Semua pendengar melalui Zoom, melalui YouTube dan Facebook, terima kasih atas membawa pertanyaan atau buah-buah pikiran. Dan saya mau ucapkan semua punya selamat berjumpa, selamat berjuang, dan teristimewa masyarakat Maluku punya selamat Hari Proklamasi yang ke-71 pada besok hari. Dan sekarang sudah hampir di Maluku, sudah hampir berlaku. Hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semua sekalian. Terima kasih semua atas kehadiran dan membawa buah-buah pikiran pada hari ini. Sampai jumpa dan selamat berjuang. Mina Muria.